Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Elektabilitas calon presiden dalam pemilu 2024 semakin mengerucut ke 3 nama, yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Hasil survei elektabilitas yang dilakukan Poltreking Indonesia menunjukkan, baik Ganjar, Prabowo maupun Anies memiliki modal elektabilitas yang kuat untuk diusung dalam Pilpres 2024. Berdasarkan simulasi pertanyaan terbuka, elektabilitas Ganjar Pranowo adalah yang teratas dengan elektabilitas 18,2%. Disusul Prabowo Subianto dengan 17,1% dan Anies Baswedan 10,2%. Sementara bila dikerucutkan menjadi 15 nama, Ganjar Pranowo masih yang teratas dengan elektabilitas 22,9%, disusul Prabowo Subianto 20% dan Anies Baswedan 13,5%. Ini sudah terlihat mulai ada kecenderungan itu menguatnya 3 nama calon presiden, yaitu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. 3 figur yang cukup stabil perolehan elektabilitasnya menembus angka 2 digit, yaitu di angka 10%. Di angka 10%, bahkan Prabowo pas di 20%, Ganjar Pranowo bisa di atas 20%. Jadi 3 nama ini adalah untuk peta politik elektoral hari ini. Melihat keseluruhan nama-nama yang muncul dalam hasil survei, menurut Hanta ada 3 panggung strategis yang menjadi modal kandidat untuk maju di 2024. Yang pertama adalah panggung kepala daerah, kemudian panggung ketua umum partai politik, dan yang ketiga adalah panggung menteri kabinet. Namun peta elektabilitas capres masih sangat cair karena berbagai dinamika koalisi parpol masih mungkin terjadi jelang Pilpres 2024. Survei nasional ini dilakukan pada 3 hingga 10 Oktober 2021 terhadap 1.200 responden melalui wawancara tatap muka. Tingkat kepercayaan survei ini sebesar 95% dengan margin of error 2,8%. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, elektabilitas Capres 2024 semakin mengerucut ke 3 nama, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Apakah peta politik tersebut masih bisa berubah? Saya akan bertanya langsung ke Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda. Mas Hanta, selamat malam. Mas Hanta, apa faktor yang mempengaruhi elektabilitas 3 nama ini, Ganjar, Prabowo, dan juga Anies Baswedan? Ya, 3 nama ini adalah calon presiden dan bisa dikategorikan calon presiden berpotensi capres kuat. Dan dengan indikator paling sederhana, mereka memperoleh perolehan suara 2 digit. Ada panggung strategis tadi yang seperti saya sampaikan di prolog TV tadi. Mengapa mereka punya panggung strategis, terutama kalau Prabowo, saya mulai dari Prabowo dulu, karena Pak Prabowo ini adalah mantan calon presiden, jadi popularitasnya sangat tinggi, wajar memiliki elektabilitas 20%. Kalau tokoh mainnya sekitar 17%. Itu sebenarnya terbilang tidak tinggi dibandingkan dengan perolehan suara Prabowo di 2019. Nah, yang menarik ada 2 nama lain, yaitu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Mereka dari 3 jalur tadi, menteri, kemudian ketua umum partai, dan gubernur, terutama gubernur Pulau Jawa. Kenapa tinggi? Hasil dia, analisa saya, secara kualitatif ada 3 faktor. 1, mereka, gubernur ini menjabat di provinsi-provinsi yang kondisi pandemi, penyebaran tingkat persebaran dan penyebaran COVID-19 itu cukup tinggi. Sehingga peliputan medianya juga tinggi, menyebabkan panggung mereka itu menjadi strategis. Yang kedua, mereka adalah gubernur provinsi-provinsi besar. Jadi selain Ganjar, ada Anies, kemudian sebenarnya ada Ridwan Kamil dan Khofifah, punya potensi yang sama memanfaatkan panggung politik yang atraktif sebagai gubernur di Pulau Jawa dengan jumlah pemilih pelumbung suara yang sangat besar. Itu bahkan ada yang lebih dari 30 juta pemilih. Itu menyebabkan faktor kedua mereka strategis karena berada di lumbung-lumbung suara elektoral kita. Yang ketiga, satu lagi adalah faktor mereka sebagai gubernur. Itu masih tren pemilih menjadikan jalur atau eskalator politik yang strategis di gubernur itu karena menjadi jalur yang paling empuk, menjadi jalur karpet merah. Karena apa? Karena presiden sekarang adalah juga trennya dari gubernur, yaitu gubernur DKI. Sehingga
figur-figur yang bisa memanfaatkan panggung politik secara atraktif itu, kemudian mereka juga bisa memanfaatkan gaya komunikasi politik yang tepat dan memakai momentum, mereka bekerja secara sistematis ya mendapatkan tempat. Dan tambah lagi adalah Ganjar dan Anies yang relatif paling atraktif, paling agresif tanda petik melakukan gerakan politik lebih sistematis ketimbang Khofifah maupun Ridwan Kamil. Mas Hanta, 3 orang ini masing-masing punya panggungnya sendiri. Apakah urutannya masih bisa berubah di antara 3 orang ini mungkin? Atau bahkan mungkin ada orang lain di luar 3 ini yang bisa menyalip? Kalau perubahan sangat mungkin. Kenapa? Secara waktu, Zilvia, Pilpres itu kan masih 2-3 tahun lagi. Jadi waktu makin jauh. Masih jauh. Artinya terlalu dini kalau menyimpulkan bahwa kecil kemungkinan akan berubah. Kalau ada pergeseran, ada peluang, ada potensi. Kedua, apakah mungkin muncul nama lain? Saya tidak menutup peluang, tetapi semakin kecil peluang muncul nama di luar 3 nama ini. Karena Pilpres tinggal 2,5 tahun lagi. Jadi kalau dilihat trennya, memang ada nomor 4 Ridwan Kamil, tapi terpaut jauh dengan Anies Baswedan yang nomor 3. Kemudian ada Khofifah, ada Sandiaga Uno dan sebagainya. Nah itu agak jauh, sehingga kalau muncul, pertanyaan Zilvia tadi, kalau muncul nama baru, peluangnya kian mengecil. Kalau ada perubahan fluktuasi, juga dari trennya belum begitu kentara. Trennya sekarang memang relatif Ganjar agak naik gitu. Baik, itu tadi hasil survei terakhir yang dilakukan oleh Poltreking Indonesia dan juga Mas Hanta. Terima kasih atas analisa Anda. Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia telah bergabung bersama kami di Prime News.